شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد الحمد لله على nikmatihi tatimmus shalihat. Melanjutkan kajian kitab Al-Minahul Aliyah fi bayanis sunanil yaumiyah, mengenai tentang apa yang diperbuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keseharian beliau. Malam ini kita masuk pembahasan tentang apa yang dilakukan Nabi setelah fajar terbit, yang merupakan awal dari siang. Fasal berikutnya yaitu tentang salat sunnah fajar. Tentang salat sunnah fajar, takhtassu bi'iddatil umur. Ada beberapa hal-hal yang khusus yang terkait dengannya. Yang pertama, kaum muslimin, bahwa qabliyah subuh ini disyariatkan untuk dikerjakan baik di waktu safar ataupun di waktu hadar, di waktu bermukim. Adapun salat sunnah rawatib yang lain, maka sunnahnya untuk tidak dikerjakan. Sunnahnya untuk tidak dikerjakan. Semisal qabliyah duhur atau ba'diyah duhur, ba'diyah maghrib dan ba'diyah isya. Jadi kata penulis, kata pengarang, untuk musafir penekanannya untuk salat rawatib hanya qabliyah subuh. Adapun salat yang mutlak, yaitu salat malam, salat witir dan salat duha, kalau itu tetap dianjurkan. Jadi musafir salat duha tetap dianjurkan, musafir salat malam tetap dianjurkan, ya. Qabliyah subuh tetap dianjurkan. Adapun selainnya tidak. Sekalipun ini masih menjadi perbedaan di antara ulama. Abdullah bin Umar berkata, sahibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safar. Saya menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam di perjalanan beliau. Bahkan bukan cuma satu atau dua perjalanan. Falam yazid ala rak'atain hatta qabadahu Allah azza wa jalla. Nabi tidak pernah lebih dari 2 rakaat. Yani beliau hanya mengerjakan salat wajib saja, 2 rakaat, alias yang 4 jadi 2. Tidak ada tambahan yang lain. Hatta qabadahu Allah azza wa jalla, hingga Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan beliau. Kata Abdullah bin Umar, bukan cuma Nabi, saya juga menemani Abu Bakar As-Siddiq berkali-kali, dan beliau tidak pernah menambah lebih dari 2 rakaat saat beliau safar hingga beliau meninggal dunia.
Begitu juga dengan Umar bin Khattab. Aku menemani beliau safar. Beliau tidak pernah lebih daripada 2 rakaat. Ya, alias bahwa mereka ini, ya, mereka ketika safar itu tidak pernah menyempurnakan, tetapi dikosong, tetapi diringkas. Baik. Juga kesaksian Abdullah bin Umar. Jama'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bainal maghrib wal isya. Nabi pernah menjama' antara maghrib dan isya. Walam yusabbih bainahuma, dan Nabi tidak mengerjakan salat sunnah di antara keduanya. Ya, alias habis maghrib itu kan ada salat sunnah. Nabi jama' dengan isya, di antara keduanya itu tidak ada salat sunnah. Ya. Artinya dari keterangan-keterangan ini kaum muslimin, bahwa bagi seorang musafir hendaklah ia menjaga betul yang namanya qabliyah subuh. Begitu juga witir. Ya. Namun untuk rawatib maka sudah tidak perlu dilakukan. Sebab yang 4 saja menjadi gugur jadi 2 rakaat. Ya. Yang 4 gugur jadi 2. Artinya bahwa syariat benar-benar ingin memberikan keringanan bagi hambanya untuk persoalan musafir. Baik, catatan yang kedua, bahwa qabliyah subuh ini pahalanya lebih besar daripada atau lebih baik daripada dunia dan isinya. Dan ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Nabi bersabda, raka'atul fajri, 2 rakaat fajar itu khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Baik, yang ketiga kaum muslimin, untuk qabliyah subuh ini yusannu takhfifuha, disunnahkan, dianjurkan untuk diringankan. Ya. Disunnahkan untuk diringankan, tidak dipanjangkan. Sekalipun dikerjakan di rumah, tetap diringankan. Tentang meringankan sholat ini, hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli rak'atail fajr. Beliau melakukan 2 rakaat fajar alias qabliyah subuh. Fayukhaffifu hatta inni aqul. Beliau meringankan bacaannya sampai aku bertanya, aku berkata di dalam hati, jazakumullahu khairan, hal qara'a fihima bi ummil Qur'an am la? Apakah Nabi membaca Al-Fatihah pada 2 rakaat itu atau tidak? Ya, ini saking ringannya sampai Aisyah berkata dalam hati, ini Nabi baca Al-Fatihah atau tidak? Kaum muslimin, untuk baca Al-Fatihah sudah pasti ya, karena Nabi bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah solatnya orang kalau tidak baca Al-Fatihah. Jadi untuk Al-Fatihah ini sudah pasti baca. Tapi apa maksud Aisyah di sini? Apa Nabi baca Al-Fatihah atau tidak? Ungkapan ini kaum muslimin adalah ungkapan mubalaghah. Ya, ungkapan hiperbola. Atau kalau bahasa gaulnya ungkapan lebay yang dilebihkan. Ya, karena kaum muslimin, Nabi kalau sholat sunnah, untuk sholat sunnah yang lainnya, sholat malam yang lainnya, itu panjang-panjang. Nah, jika dibandingkan dengan qabliyah subuh ini amat ringkas. Nah, sampai Aisyah mengungkapkan kalimat tersebut, bahwa ya, sampai aku berkata dalam diriku, Nabi ini baca Al-Fatihah atau tidak? Ya, karena terbukti kaum muslimin, nanti disebutkan dalam hadis yang lain, Nabi itu membaca surat. Baik, intinya kaum muslimin, untuk sholat qabliyah subuh ini sunnahnya jangan panjang-panjang. Ya. Dan maksud ringan di sini kaum muslimin bukan cuma bacaan kita, bukan bacaan surah, bukan.
Bahkan kadar ruku sujud juga nggak panjang. Ya, karena ada orang mungkin bacaan surahnya nggak panjang, tapi pas sujud panjang, nggak sesuai sunnah. Nggak sesuai sunnah. Kebiasaan Nabi, kalau bacaan panjang, ruku sujud itu mengimbangi juga panjang. Tapi kalau bacaan ringan ringkas, maka bacaan ruku sujud juga ringkas. Itu kebiasaan Nabi. Semisal salat malam, diceritakan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud sampai beliau baca surat Al-Baqarah, surat An-Nisa, Ali Imran. Rukuknya hampir sama panjangnya dengan bacaan beliau. Sujudnya juga hampir sama panjangnya dengan bacaan beliau. Nah, begitu juga dengan salat gerhana. Kabarnya hari Selasa malam Rabu ya, ada gerhana bulan. Ya, kabarnya. Oleh karena itu ya bersiap-siap saja bagi takmir masjid. Ya, kalau kelihatan gerhananya ya salat gerhana. Kalau tidak ya tidak. Itu waktunya maghrib kalau tidak salah. Dekat atau waktu masuk maghrib. Ya, durasi waktunya diperkirakan 2 jam. Ya, durasi waktunya sekitar 2 jam. Baik, kaum muslimin. Jadi bukan cuma bacaan yang diringankan, tetapi juga rukun-rukunnya yang lain itu diringankan. Ya. Juga ungkapan Ibnu Abbas, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasalla rak'atain khafifatain. Nabi setelah salat malam, azan dikumandangkan, beliau salat sunnah qabliyah subuh 2 rakaat dengan ringan. Jadi tidak panjang. Baik. Kaum muslimin, disunnahkan saat qabliyah subuh itu bacaan setelah Al-Fatihah membaca surat Al-Kafirun. Sementara di rakaat yang kedua membaca surat Al-Ikhlas. Itu anjurannya, Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Ini sering bergandengan antara Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Karena kaum muslimin di dalamnya ada mengandung tauhid. Ya. Yang satu sifatnya teori, itu qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Sementara surat Al-Kafirun ini sebagai prakteknya. Ya, bukan teori tapi praktek. Ya, jadi lakum dinukum waliyadi. La a'budu ma ta'budu. Aku tidak menyembah apa yang engkau sembah. Nah, ini untuk Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Selain itu kaum muslimin, disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi rak'atil fajr. Beliau juga membaca di 2 rakaat subuh, qabliyah subuh. Yang pertama surat Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina. Itu surat Al-Baqarah. Ya, surat Al-Baqarah 136. Kemudian surat Ali Imran di rakaat yang kedua ayat yang ke-64. Intinya kaum muslimin bahwa pada qabliyah subuh ini diringankan, tetap bacaan Al-Fatihah dan juga ada bacaan surat. Selesai sampai di situ. Sekarang masuk yang kelima. Disunnahkan al-ittija' ala syiqqil ayman. Disunnahkan berbaring dengan rusuk kanan setelah pelaksanaan qabliyah subuh. Nah, ini yang sunnah ini masih jarang dilakukan oleh kaum muslimin. Sunnah berbaring dengan rusuk kanan. Nah, bahkan ada sebagian ulama mengatakan ini wajib. Bahkan Ibnu Hazm berlebihan. Beliau mengatakan salat subuh tidak sah kalau tidak berbaring dengan rusuk kanan. Ini Ibnu Hazm. Akan kita sebutkan nanti kenapa sampai ada di antara ulama yang mewajibkan. Dan mengapa kaum muslimin jarang mengamalkan hal ini. Ya, padahal hal ini benar-benar valid dari Nabi SAW. Baik. Disebutkan dalam hadis yang sahih.
Dari hadis Aisyah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla rak'atail fajr, apabila beliau selesai mengerjakan qabliyah subuh, ittaja'a ala syaqqihil ayman, ittaja'a ala syaqqihil ayman, beliau berbaring dengan rusuknya yang kanan. Jadi berbaring dengan rusuk yang kanan dan meletakkan tangan di bawah pipi, rusuk kanan. Baik. Tidak itu saja. Hadis Aisyah radhiyallahu anha, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza shalla rak'atail fajr, apabila beliau selesai mengerjakan qabliyah subuh, fa in kuntu mustayqidatan, jika aku lagi tidak tidur di subuh itu juga aku bangun, haddatsani, beliau mengajak aku obrol-obrol, ya, ajak ngobrol-ngobrol setelah qabliyah subuh. Adapun setelah salat isya, Nabi kalau sudah salat isya langsung tidur, ya, kalau habis salat subuh, ya, qabliyah subuh, ngobrol-ngobrol dengan istri. Wa illa, jika aku belum bangun ketika itu, ittaja'a, Nabi berbaring, ya, Nabi berbaring. Alias kaum muslimin, bahwa ini benar-benar valid dari Nabi, ya. Ada hadis yang menyebutkan ini wajib. Disebutkan dalam hadis, idza shalla ahadukumur rak'atain qabla salatis subhi, apabila salah seorang di antara kalian telah mengerjakan qabliyah subuh sebelum melakukan salat subuh, falyattaji ala jambihil aiman, maka hendaklah dia berbaring dengan rusuknya yang kanan. Ini perintah, dan asal pada perintah itu hukumnya wajib. Tetapi sayang kaum muslimin, hadis Nabi tentang perintah, anjuran untuk berbaring dengan rusuk kanan tidak ada yang sahih. Tapi secara perbuatan hadisnya sahih. Ini serupa dengan hadis anjuran berbuka dengan kurma, ya, berbuka dengan kurma. Anjuran berbuka dengan kurma dengan ucapan itu tidak ada yang sahih. Tetapi Nabi membuka puasanya alias berbuka puasa dengan kurma, hadisnya sahih. Jadi bedakan antara ucapan dengan perbuatan. Nah, baik. Dengan demikian orang yang mengatakan bahwa berbaring dengan rusuk kanan itu adalah rukun salat, adalah keharusan bagi orang yang hendak salat subuh, adalah terbantahkan karena hadis ini tidak sahih. Bahwa itu datang dari perbuatan Nabi, semata-mata perbuatan Nabi, tidak menunjukkan bahwa itu wajib. Nah, baik. Kaum muslimin, ulama berbeda pendapat tentang hukum ittija itu, tentang berbaring dengan rusuk kanan. Sebagian berpendapat, dan ini pendapat mayoritas ulama, bahwa berbaring dengan rusuk kanan ini berlaku mutlak alias sunnah secara mutlak bagi orang yang selesai mengerjakan qabliyah subuh. Apakah dia itu belum sholat malam atau sudah sholat malam, terserah, ya. Jadi dengarnya azan, Allahu Akbar, dia bangun berwudu qabliyah subuh, dianjurkan baring-baring dengan rusuk kanan. Anjurannya seperti itu. Ini pendapat mayoritas ulama. Sebagian lagi berpendapat disunnahkan ittija ini bagi orang yang mengerjakan qiyamul lail, ya. Di mana dengan berbaring rusuk kanan ini membuatnya bisa berehat sejenak sebelum melaksanakan sholat subuh. Dan ini adalah pendapat Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Dan kaum muslimin tampaknya yang rajih, yang unggul, bahwa
disunnahkan di semua kondisi untuk berbaring dengan rusuk kanan seusai pelaksanaan qabliyah subuh. Ini sunnah. Baik yang melakukan sholat malam atau yang tidak melakukan sholat malam. Ya, demikian. Kaum muslimin. Lalu di mana tempat untuk berbaring dengan rusuk kanan? Tempatnya di rumah, bukan di masjid. Karena tidak ada riwayat yang menyebutkan para sahabat ya habis qabliyah subuh pada tergeletak semua di masjid. Ya. Tergeletak secara berjamaah dengan rusuk kanan. Tidak ada kaum muslimin riwayat seperti itu. Dan boleh jadi itulah yang diingkari oleh Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud beranggapan bahwa berbaring dengan rusuk kanan itu bid'ah hukumnya. Boleh jadi itu yang dimaksud oleh beliau saat melihat orang tidur di masjid. Jadi Abdullah bin Mas'ud menganggap bid'ah. Bayangkan. Padahal hadis tentang berbaring dengan rusuk kanan adalah sahih, benar sahih dari Nabi SAW. Informasi itu disampaikan oleh Aisyah. Dengan demikian, ungkapan Abdullah bin Mas'ud ini tidak teranggap sama sekali. Ya, ketika beliau mengatakan bahwa ini adalah bid'ah. Baik, kaum muslimin. Kemudian untuk sholat subuh, qabliyah subuh maksudnya, itu lebih utama jika dilakukan langsung setelah selesai azan. Makanya upayakan lakukan di rumah. Ya, qabliyah subuh lakukan di rumah, tidak di masjid. Dan kebiasaan Nabi, ya, salat sunnah itu dilakukan di rumah. Ya. Maka kaum muslimin habis terdengar azan langsung lakukan qabliyah subuh, tidak pakai tunda. Tidak usah berkata nanti di masjid aja, langsung lakukan di rumah. Disebutkan dalam hadis yang sahih dari Hafsah bahwa Rasulullah SAW kana idza sakatal muadzin minal azan, adalah ketika muazzin sudah selesai mengumandangkan azan, maka beliau raka'atain khafifatain. Beliau mengerjakan qabliyah subuh dengan ringan sebelum melaksanakan sholat. Dan hadis ini adalah hadis sahih. Jadi demikian kaum muslimin tentang aturan yang terkait dengan qabliyah subuh, salat qabliyah subuh. Ada pertanyaan khusus untuk ini? Qabliyah subuh. Ya, persoalan yang terkait dengan qabliyah subuh. Ya. Ya. Baik. Oh iya. Iya. Ayo baik. Ayo baik. Sebenarnya kaum muslimin, larangan melakukan di masjid juga tidak ada. Tidak ada. Cuma kita katakan bahwa tidak diketahui para sahabat-sahabat Nabi kalau salat sunnah di masjid pada tergeletak semua di masjid, tidak ada. Artinya bahwa ini hal-hal yang dikecualikan. Muazzin yang ketika sudah berazan, dia juga terbentur dengan sabda Nabi untuk tidak keluar meninggalkan masjid hingga sampai sholat selesai dilakukan. Tidak boleh. Jadi muazzin tetaplah di tempat itu, lalu menjalankan sunnah itu sejenak di masjid. Ini untuk muazzin. Adapun yang lain, maka lakukan itu di rumah. Demikian, insyaallah. Baik. Ya. Baik. Ayo baik. Baik. Ya. Baik. Sudah mulai takbiratul ihram. Yang pertama, kaum muslimin, apabila azan itu tepat dikumandangkan
saat tiba waktu sholat. Ya. Jadi azan dikumandangkan saat tiba waktu sholat, alias fajar shadiq muncul. Jadi awal waktu di azan, maka sebaiknya orang-orang tidak melakukan sholat subuh dulu, qabliyah subuh dulu. Nanti setelah selesai azan dikumandangkan. Demi apa? Demi mendapatkan keutamaan menjawab azan. Itu satu. Tetapi jika di kampung itu azannya mundur, ya mundur berapa menit, 5 menit, 10 menit, yang lebih utama bagi dia ketika sudah tahu masuk waktu, maka lakukan qabliyah subuh. Karena qabliyah ini tidak terikat dengan azan. Ya. Adapun Nabi SAW, beliau menunggu muazin selesai karena azan pada waktu itu dikumandangkan tepat pada waktunya. Nah seperti itu insyaallah. Baik. Jadi kesimpulannya, kalau kita sudah mendengar suara azan di masjid yang lain yang jauh dari rumah, sementara masjid yang dekat dari rumah juga belum berazan, lakukan qabliyah. Gak perlu berpatokan dengan azannya masjid di samping rumah, gak perlu. Ya. Atau kita sudah ada jam ya, yang ada waktu-waktu sholat, selesai sudah. Kalau sudah masuk bisa melakukan sholat langsung. Baik. Yang kedua, adakah batasan akhir? Tentu batasan akhirnya qabliyah subuh itu kaum muslimin adalah ketika sholat sudah dimulai. Sholat yang akan kita berjamaah di tempat tersebut, bukan sholat dimulai di tempat yang lain, di tempat yang kita akan berjamaah tersebut. Itu batas akhir. Nah sekarang kaum muslimin tidak sempat sholat di rumah, dia datang ke masjid. Di masjid melihat waktu mungkin masih mencukupi, lalu dia qabliyah, lalu muazzin beriqamah. Maka kita katakan, jika diperkirakan dia luput dari takbiratul ihram, maka tinggalkan sudah salatnya. Tinggalkan, tidak mengapa membatalkan salat. Ya. Lantaran Nabi SAW bersabda, "Idza uqimatis shalah." Kalau salat sudah diiqamahkan atau salat sudah didirikan, fala salata, maka tidak ada salat apapun kecuali yang dikerjakan pada saat itu juga. Berarti kalau masih ada di rakaat yang pertama, batalkan saja sudah. Ya, batalkan. Kecuali kalau sudah ada di rakaat yang kedua, sudah ruku atau sudah bertasyahud, tuntaskan. Tuntaskan. Karena apa? Ketika dia sudah berada di rakaat yang kedua, ya, sudah berada di rakaat yang kedua, baru kemudian qomat, ini dia melakukannya di luar waktu terlarang. Ya, seperti semisal ada orang sebelum matahari terbenam itu sholat asar, dapat 1, 3-nya nanti ada di luar waktu asar, sudah masuk maghrib 3 rakaatnya, maka dia masih dianggap mendapatkan sholat di waktunya. Ya, karena 1 rakaat sudah lewat atau sebelum waktu larangan. Nah sama dengan ini, 1 rakaat sudah berlalu baru iqamah, maka dia boleh meneruskannya. Insya Allah jika dia agak menyegerakan, dia akan mendapatkan takbiratul ihramnya imam. Tapi kalau tidak begitu, dia khawatirkan tidak dapat, maka batalkan saja. Demikian insya Allah. Nanti bisa diganti setelah salat subuh. Iya. Nabi SAW pernah menyaksikan ada sahabat yang habis salat subuh langsung salat 2 rakaat. Lalu Nabi berkata kepadanya, salat subuh itu cuma 2 rakaat ya hamba Allah. Selesai salat, sahabat itu berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya tadi saya tidak sempat melakukan qabliyah subuh dan sekarang saya ganti. Nabi pun diam. Berarti ini adalah takrir, ini adalah pembenaran dari Nabi bahwa orang boleh mengganti sholat qabliyah subuhnya setelah pelaksanaan sholat subuh, atau diganti sekalian setelah matahari terbit. Setelah matahari terbit, setelah berlalu sholat subuh, nanti digantikan setelah matahari terbit. Berdasarkan hadis yang sahih, apabila seseorang yang terluput, maka menggantinya setelah matahari terbit. Ya, demikian. Insyaallah. Ya. Ya. Waalaikumsalam.
Oh, ini sholat Jumat ini. Sholat subuh. Oh, sholat subuh ya. Jadi setelah muadzin melaksanakan azan subuh, jamaah yang jauh dari masjid ya melaksanakan di rumahnya. Ayah baik. Berangkat ke sini masih ada waktu misalnya 3 menit. Ya. Itu harus melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Baik, baik. Ya, terima kasih. Ya, baik. Saya Ya. selaku muadzin di sini. Ya. Apa diperbolehkan setelah saya azan baik zuhur, asar maupun maghrib dan subuh, setelah azan saya duduk di muka berbicara dengan teman. Baik. Apa boleh? Terima kasih Ustaz. Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang orang yang jauh dari masjid, ketika dia sudah qabliyah di rumah, masuk masjid, maka disebutkan dalam hadis, ia tidak boleh duduk kecuali sholat 2 rakaat. Boleh jadi 2 rakaat itu memang berdiri sendiri, atau dia habis berwudu lalu masuk berniat untuk sholat bersuci. Habis bersuci, habis berwudu, sholat tohur. Ya, demikian. Jadi dia boleh melakukan tahiyatul masjid tersebut. Baik. Untuk muadzin, apakah diperbolehkan setelah dia berazan lalu duduk di teras? Ya, boleh. Yang enggak boleh itu meninggalkan masjid. Boleh. Boleh. Jadi duduk di teras lalu obrol-obrol. Ya, obrol-obrol untuk hal-hal yang bermanfaat tentunya. Ya. Kalau enggak bermanfaat lebih bagus ya berdoa, karena antara azan dan iqamah doa itu mustajab. Ya. Baik. Jadi boleh-boleh saja insyaallah. Ya. Ada pertanyaan susulan sebelum kita masuk? Ya. Baik. Baik. Ya. Betul. Baik. Kelompok pertama. Oh ya, baik. Oh ya, baik. Untuk di kereta kaum muslimin perlu diingatkan, jika masih memungkinkan untuk sholat berdiri, maka sholat dengan berdiri. Ya. Kalau masih memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, baru sholat duduk. Ini peringatan pertama. Sebab kami melihat ada orang bermuda-muda, kalau sudah di atas kendaraan langsung sholat duduk. Ya. Padahal disebutkan dalam hadis, sallu qa'iman, sholatlah dengan berdiri. Kalau tidak sanggup berdiri, baru duduk. Adapun Nabi sholat di kendaraan, ya memang nggak mungkin bisa berdiri di atas onta, nggak mungkin. Dan kami melihat di kereta itu ada celah untuk berdiri, bisa di antara di antara gang, di antara 2 kereta, atau kita datang ke ruang makan, atau datang ke karyawannya, bahwa saya mau sholat di mana tempat untuk bisa berdiri. Alhamdulillah ada tempatnya, alhamdulillah. Ya. Dan kami sendiri sudah mempraktekannya berapa kali. Bisa di dekat ruang makan atau di kamar. Pak mau sholat di mana? Di situ juga bisa berdiri. Nah seperti itu kaum muslimin. Begitu juga tentang tayammum. Jika masih ada air kaum muslimin, maka berwudulah dengan menggunakan air. Tidak langsung bertayamum karena ada di kereta langsung tayamum. Tidak, masih memungkinkan kaum muslimin. Air minum masih ada yang dijual. Ya, para sahabat itu saat melakukan safar betul-betul tidak ketemu air, baru mereka bertayamum. Itu catatan yang kedua. Untuk catatan yang ketiga terkait dengan sholat sunnahnya. Ya, sholat sunnah di atas kendaraan. Maka kaum muslimin untuk di atas kendaraan tetap dianjurkan untuk melakukan qabliyah dulu sebelum pelaksanaan pelaksanaan sholat subuhnya. Tetap. Bahkan Nabi SAW bangun kesiangan saat safar, kembali dari satu peperangan, beliau terbangun saat matahari sudah meninggi. Ya, sebab sahabat yang disuruh jaga subuh juga ikut tidur. Nah, kemudian Nabi SAW menyuruh meninggalkan lembah yang beliau
nginap di situ. Katanya sesungguhnya lembah ini dihadiri oleh jin. Lalu Nabi berpindah. Lalu menyuruh Bilal berazan seperti biasa. Padahal matahari sudah meninggi. Ya. Lalu sahabat berwudu. Lalu mereka melakukan qabliyah subuh seperti biasa. Lalu kemudian iqamah. Lalu kemudian sholat subuh. Ya, alias bahwa di kondisi manapun, di atas kendaraan atau dalam kondisi kesiangan, untuk qabliyah subuh ini tetap urutannya. Ya, baik. Adapun misalnya di bandara, ya biasanya di bandara itu karena musolanya kecil, biasanya berombongan, sholatnya berkelompok-kelompok. Nah, apakah misalnya jika saya belum mendapatkan jatah untuk ikut rombongan pertama, saya menyibukkan diri untuk qabliyah subuh? Ya, karena saya masih ikut di rombongan yang kedua. Baik, kita katakan jika memang masih ada celah untuk ikut bergabung, yang lebih utama ikut bergabung. Kalau ada celah untuk ikut gabung berjamaah. Tapi kalau tidak ada celah, ya sudah dia menunggu, lalu kemudian qabliyah subuh di tempat yang lain yang memungkinkan untuk bisa melakukan qabliyah, di pojok-pojok mana pakai sejadah atau apa. Hal itu diperbolehkan insyaallah. Jadi untuk musola, ini namanya musola umum. Musola umum ini jamaah itu boleh berganti-ganti. Memang ada disebutkan dalam hadis tidak boleh ada 2 jamaah dalam satu masjid. Tapi karena ini masjid umum, tidak ada imam ratibnya, maka hal itu diperbolehkan insyaallah. Demikian. Ya. Baik. Ya. Ya. Baik. Disebut safar atau orang itu berstatus musafir apabila melalui batas atau jarak tertentu. Ya. Ulama berbeda pendapat tentang seseorang itu bisa berstatus sebagai musafir, dikatakan sebagai musafir itu berbeda pendapat tentang jarak. Namun semua hadis-hadis yang memberikan batasan jarak tidak ada yang sahih. Termasuk 80 kilo, 120 kilo, tidak ada yang sahih satupun. Ya, tidak ada yang sahih. Termasuk asar dari Ibnu Abbas juga tidak ada yang sahih. Ada di dalam riwayat Bukhari atau Muslim yang di situ mengandung pesan. Ya, ada pesan di dalam terkait dengan jarak. Disebutkan dalam hadis bahwa Nabi SAW meringkas sholatnya pada jarak 3 mil atau 3 farsah. Ya. Nabi meringkas sholatnya pada jarak 3 mil atau 3 farsah. 1 mil itu seukuran di mana ketika saya berdiri di satu tempat, orang lain ada di tempat lain. Kemudian saya tidak tahu jelas dia itu laki atau perempuan. Dia menghadap ke arah saya atau membelakangi saya, itu 1 mil. Berarti ya mungkin sekitar 1,5 kilo kata orang kalau diukur-ukur. Berarti kalau 3 mil berarti 4,5 kilo. Nabi sudah meringkas sholat. Ya. Tetapi perawi hadis ini ragu. Dia mengatakan atau 3 farsah. Atau 3 farsah. 3 mil atau 3 farsah. Farsah itu jaraknya lebih jauh lagi. 1 farsah sekitar 3 mil. Berarti kalau 3 farsah berarti sekitar 9 mil. Ulama-ulama di masa kini menghitung farsah itu. Menghitung farsah ya. Itu diperkirakan 3 farsah itu hampir mencapai 25 kilo, 22 kilo ke atas, hampir 23 kilo. Itu 3 farsah. Ya. 3 farsah. Nah, itulah satu-satunya hadis yang berbicara tentang jarak, dan besar kemungkinan ini juga benar. Karena apa? Nabi ketika berada di Madinah, beliau sampai di Zulhulaifah atau orang sebut Bir Ali, Nabi sudah meringkas sholat di situ. Jaraknya bukan sampai 20, 30, 50 kilo, tidak. Ya, ini untuk menguatkan bahwa memang dengan jarak seperti itu sudah bisa meringkas sholat. Hadisnya jelas. Nabi meringkas sholat 3 mil atau 3 farsah. Oke lah. Dalam rangka kehati-hatian jangan pakai 3 milnya. Ambil yang 3 farsah. Berarti tidak sampai 25 kilo. Nabi SAW sudah meringkas sholatnya. Nah, demikian hadis-hadis yang terkait dengan jarak. Ya, baik.
Kemudian kaum muslimin, sebagai penutup dari qabliyah subuh ini, satu persoalan lagi yang lebih afdal. Qabliyah subuh itu sudah di awal-awal ini sudah selesai. Qabliyah subuh selesai. Sekarang masuk pelaksanaan sholat subuh. Masuk pelaksanaan sholat subuh. Dan tampaknya ini butuh waktu yang lain. Ya, jadi sholat subuh sudah. Jadi ini qabliyahnya sudah selesai, tuntas. Di pekan berikutnya kita bahas tentang sholat subuhnya. Sebaiknya kapan sholat subuh dikerjakan? Di awal atau agak terang-terang sedikit? Ya, betulkah bahwa subuh di Indonesia ini terlalu cepat? Ya, terlalu cepat. Jadi belum waktunya subuh sudah azan. Ataukah memang harus diundur-undur sedikit, diundur-undur? Ya. Kemudian kaum muslimin, bagaimana bagusnya pelaksanaan sholat subuh itu? Maka insya Allah akan dibahas di pertemuan mendatang. Sambil menunggu azan, belum masuk azan ya? Belum. Kita lanjutkan lagi tanya jawab. Jika ada pertanyaan yang di luar pembahasan tentang qabliyah subuh, jadi lebih luas pembahasannya. Ya silakan. Ya. Mengenai qabliyah subuh, Ustaz. Ya. Masih di qabliyah. Baik. Jadi ketika kita meniatkan double, istilahnya kita masuk di masjid kemudian meniatkan antara qabliyah subuh dengan 2 rakaat. Baik. Tentang hadis masuk masjid, tentang tahiyatul masjid, sebelah tahiyatul masjid. Dalam hadis tidak ada istilah namanya tahiyatul masjid, itu tidak ada. Tidak ada. Istilah tahiyatul masjid ini adalah istilah yang dibuat oleh ulama-ulama kita. Ya. Yang ada dalam hadis, apabila engkau masuk masjid, fala tajlis hatta tusalli rakaatain. Jangan duduk kecuali salat 2 rakaat. Nabi SAW tidak menentukan salatnya apa. Yang penting jangan duduk kecuali salat 2 rakaat. Artinya bahwa ketika Anda masuk langsung sholat subuh 2 rakaat, berarti Anda sudah terhindar dari larangan ini. Atau masuk langsung qabliyah subuh, misalnya qabliyah subuh, Anda tidak perlu double niat, tidak perlu. Tetapi Anda cukup niat qabliyah subuh, maka tentang tahiyatul masjid itu sudah otomatis sudah ada di dalam. Karena kata Nabi, jangan duduk kecuali sholat 2 rakaat. Dan Anda sudah melakukan itu. Nah, seperti itu. Jadi tidak perlu ada 2 niat. Subuh, tahiyatul masjid itu sudah otomatis ada di qabliyah subuh. Ya, jelas? Ya, baik. Jadi kami ingatkan sekali lagi, di dalam hadis Nabi itu tidak ada istilah tahiyatul masjid. Tidak ada. Istilah ini dibuat oleh ulama-ulama kita untuk mempermudah memahami sesuatu. Nah, cuma kadang istilah ini yang kadang membuat orang kadang bingung. Ya, semisal Nabi mengatakan kalau berhaji jangan pakai baju, jangan pakai celana, jangan pakai ini, alias jangan pakai baju hariat. Lalu dibahasakan oleh ulama kalau berihram tidak boleh pakai pakaian berjahit. Enggak pakaian berjahit. Akhirnya apa? Mau pakai ikat pinggang ada jahitannya enggak berani. Mau pegang tas yang ada jahitannya juga enggak berani. Jadi enggak boleh pakai yang berjahit. Padahal maksudnya jangan pakai pakaian harian yang membentuk tubuh. Nah, demikian. Ya, baik. Ya. Sudah selesai Isya, ya. Ya. Iya, baik. Baik. Disebutkan dalam hadis yang sahih untuk tidak menyambung satu salat dengan salat yang lain kecuali berpindah tempat atau omong-omong. Hal ini sahih berdasarkan hadis Muawiyah pada hari Jumat. Ada seseorang habis salat Jumat dia langsung salat sunnah di tempatnya. Lalu Muawiyah menegur orang itu bahwa Nabi SAW melarang kita untuk menyambung satu salat dengan salat lainnya, satu salat dengan salat lainnya.
Bisa wajib, sunnah, sunnah wajib, atau sunnah dengan sunnah, atau wajib dengan wajib. Tidak boleh menyambung satu sholat dengan sholat yang lainnya, kecuali dipisah dengan omong-omong atau pindah tempat. Atau pindah tempat. Jadi bukan persoalannya tentang sutra, ada sutra atau tidak ada sutra, bukan itu. Memang karena Nabi berpesan untuk berpindah tempat atau dengan omong-omong. Misal tanya, Mas, jam berapa Mas? 7:30. Oh ya sudah, langsung Allahu Akbar, selesai sudah. Ya. Atau pindah tempat. Nah, jadi dengan demikian kita sudah mengamalkan sabda Nabi untuk tidak menyambung sholat kecuali pindah tempat atau dengan omong-omong. Jelas? Tidak termasuk. Ya, makanya orang ketika sholat ada sahabat yang bersin, hai syih, dia ucap alhamdulillah, tidak dianggap omong-omong. Tapi ketika ucap yarhamukallah, baru omong-omong. Semoga Allah merahmatimu, berarti omong-omong. Jadi orang ketika bertasbih, berzikir, tidak omong-omong. Pernah Abu Bakar sholat jadi imam, Nabi datang. Abu Bakar tidak tahu, ternyata Nabi datang. Lalu kemudian Abu Bakar mengucapkan alhamdulillah setelah mengetahui kedatangan Nabi dalam sholat. Nah, berarti sekali lagi zikir masih belum omong-omong. Jelas? Baik. Demikian kita cukupkan sampai di situ. Mudah-mudahan kajian yang ringkas ini bermanfaat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.